Hai teman-teman semua, sebentar lagi kita akan memulai persekutuan kita. Dan hari ini kita agak spesial nih, kita bakal ada ngadain talk show dengan narasumber yaitu Cici Stella. Buat teman-teman yang mungkin yang mau rada-rada kepo mengenai tema hari ini, boleh banget disiap-siapin nih pertanyaan nanti. Karena nanti kita akan adain Q&A, jadi teman-teman boleh isi, nanti ada linknya ya di Slido. Atau mungkin kalau teman-teman merasa gue mau ngomong langsung aja, boleh banget nanti ngomong ke adminnya kita, ke Vivian aja kali ya, Vivi atau ke Kenneth nanti yang sebagai moderatornya, boleh banget langsung di private chat aja, bilang aja, aku mau nanya ya Kak, by lisan atau by live gitu. Jadi boleh banget, teman-teman boleh persiapin, dan sekalian juga boleh mempersiapkan hati teman-teman untuk kita boleh masuk ke dalam persekutuan pada sore hari ini. Selamat bersekutu teman-teman, selamat mengalami ibadah pada sore hari ini. So, see you nanti teman-teman, selamat beribadah. Shalom teman-teman. Shalom. Ya ulang ya, biar semangat berdoa aja Mei. 1, 2, 3. Shalom teman-teman. Shalom. Ya, mungkin boleh dinyalakan kameranya ya, biar bisa saling lihat ya. Meskipun kami tidak melihat-lihat banget ya. Ya, oke, bersyukur sekali teman-teman boleh hadir hari ini di youth kita. Ya, setelah kita tidak ketemu 1 minggu, akhirnya kita bisa berkumpul lagi. Dan hari ini sebelum kita memulai youth kita mau ambil waktu saat teduh sejenak. Aku mengundang teman-teman untuk mempersiapkan hati dan pikiran sebelum kita memulai youth kita. Saat teduh selesai, kita bersyukur teman-teman hari ini setelah 1 minggu kita menjalani hari-hari kita, Tuhan izinkan kita kembali untuk sama-sama berkumpul, bersekutu, bertumbuh bersama. Pasti banyak hal yang kita lalui di minggu-minggu ini dan kita bersyukur ya kalau hari ini kita selain live group, kita belajar firman Tuhan sama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang mental health yang membawakannya juga adalah teman pemuda kita dulu, dan ya sekarang sudah jadi pasutri ya. Nanti akan diperkenalkan begitu ya. Dan kita bersyukur kita mau pakai kesempatan ini untuk kita bertumbuh sama-sama. Untuk memulai youth kita sore hari ini, kita mau sama-sama angkat pujian Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada
sekali lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh indah waktu untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami tahu mungkin dalam segala hari-hari kami sering melupakan Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan izinkan kami ada lagi untuk kembali dekat sama Tuhan melalui youth kami ini Tuhan. Tuhan tolong berkati kami, bantu kami supaya hati kami, pikiran kami terarah sama Tuhan. Sehingga youth ini enggak cuman jadi satu rutinitas buat kami, tapi benar-benar menjadi sesuatu yang kami rindukan. Kiranya Tuhan berkati youth kami sore hari ini dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami hanya mau serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, ya sepertinya masih banyak yang jaringannya kurang baik ya. Jadi kameranya, wajahnya tidak terlihat begitu. Ya mungkin kalau sudah baik jaringannya boleh dinyalakan begitu kameranya ya. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar ya teman-teman. Kita bersyukur, aku lupa kapan tapi beberapa minggu yang lalu waktu pelayanan aku sempat bilang kalau emosi yang ada di dalam diri kita itu anugerah yang Tuhan berikan untuk kita dan tidak ada salahnya untuk kita mengekspresikan hal itu. Nah kita bersyukur bahwa apa yang Tuhan berikan buat kita ini menjadi sesuatu yang unik gitu dan perlu untuk kita belajar mengenal hal itu supaya kita tahu dengan baik kapan kita bisa mengekspresikan hal itu. Nah, hari ini sebelum kita sama-sama belajar ya dari narasumber kita, aku jadi kepikiran juga ya, mungkin satu minggu ini perasaan kita, hati kita mungkin ada yang baik-baik saja, ada yang happy, ada yang mungkin tidak baik-baik saja begitu.
Tapi dengan ada di sini, dengan komunitas yang kita punya, biarlah itu boleh menguatkan kita. Biarlah hari ini dengan materi yang hari ini akan dibawakan, boleh menjadi kekuatan juga buat kita, pengingat juga buat kita betapa bersyukurnya kita karena Tuhan beri kita anugerah dengan berbagai macam cara kita berekspresi begitu. Kita mau sama-sama angkat pujian Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai sesi ini, kita mau berdoa. Bapak kami yang baik, kami bersyukur untuk hari ini, kami mau belajar sama-sama mengenai mental health. Tuhan berkati kami, Tuhan bantu kami supaya kami fokus mendengarkan materi hari ini, bantu juga narasumber kami yang hari ini akan berbagi dengan kami bersama-sama. Tuhan berkati, kiranya apa yang dibagikan boleh jadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, tes masuk suaranya. Ya, halo teman-teman semua. Jadi hari ini kita bakal ada sesi khusus. Sesi yang akan membahas tentang mental health secara khusus.
Nah, jadi buat teman-teman yang selama ini mungkin struggling ya dengan mental health-nya, lagi kuliah, capek-capeknya, atau lagi kerja, bikin stres gitu-gitu. Nah, mungkin teman-teman ini bisa jadi ruang untuk bercerita, bisa jadi ruang untuk bertanya juga. Nanti kita akan kedatangan satu orang spesial ya yang akan membantu kita untuk lebih mengerti lagi tentang mental health, lebih mengerti lagi tentang kesehatan mental, dan teman-teman juga bisa nanti bertanya melalui link Slido. Mungkin teman-teman media boleh tolong tulis di chat. Linknya adalah slide.do/youth.gky Karawaci, kecil semua ya hurufnya. Jadi teman-teman bisa akses sekarang sambil nanti teman-teman mendengar, teman-teman bisa tulis. Tapi ini ya, aku mau minta disclaimer sedikit. Jadikan ruang ini safe ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang bercerita, ya udah cukup keep di komunitas kita, jangan dibeber-beberin, apalagi dijulitin di belakang. Oke, aman? Aman ya? Bener ya? Mana jempolnya kalau aman? Ya nggak ada. Cuma Dina doang. Ayo jempolnya mana? Aman ya? Oke. Jadi feel free untuk terbuka untuk cerita. Bisa lewat Slido. Di Slido itu bisa secara anonim, bisa juga tulis nama, terserah teman-teman gimana. Nanti kita juga akan buka kalau misal teman-teman ada yang mau nanya secara langsung. Jadi teman-teman tinggal raise hand pas sesi Q&A nanti. Nanti teman-teman bisa langsung ngomong secara live dan nanti akan kita diskusikan secara bersama. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung perkenalkan dan panggilkan juga speaker kita, namanya Cici Stella. Mana nih Cici Stella? Oke, mungkin harus kenalan dulu kali ya. Cici Stella sekarang kerja di mana? Hai. Hai. Keluar nggak suaranya? Kak Mai? Hadir. Coba lagi. Halo. Masuk ya. Oke. Ya, jadi kenalan dulu dong. Oke. Siapa, dari mana? Hai semuanya, perkenalkan saya Kristal Ruslan. Saya biasa bisa dipanggil Stella. Saya stok lama kok di sini. Cuman udah 2 tahun aja nggak datang lagi. Oke, udah itu aja. Apalagi tadi pertanyaannya? Udah sih kenalan doang. Udah ya, kalau gitu selanjutnya nanti sama Cici Stella kita akan mendengarkan dulu mungkin introduction sedikit kali ya tentang mental health. Nanti baru kita akan lanjut ke sesi Q&A-nya ya. Selamat mendengarkan teman-teman. Oke, selamat sore semuanya. Tadi Kenneth juga sudah bantu kenalin. Di sini senang sekali kita bisa mengangkat mental health, bisa punya sama-sama meningkatkan awareness kita mengenai mental health. Hari ini judulnya adalah Keeping Me Sane. Kita akan segera mulai. Begini ya cara pakainya. Ini gimana sih cara pakainya? Oke, makasih. Ya, jadi saya tuh selalu mulai dengan apa sih itu mental health dan kemudian kita akan masuk lagi lebih dalam kenapa sih itu penting, terus juga bagaimana ya akhirnya untuk kita bisa maintain mental health kita. Gitu. Apa sih mental health? Kesehatan atau health. Kita bisa gimana ya tolak ukurnya untuk bisa bilang seseorang itu sehat atau enggak. Simpelnya adalah seseorang itu sehat kalau dia sesuai dengan fungsinya. Kesehatan itu adalah kemampuan kita untuk bisa beradaptasi, untuk bisa manage diri kita sendiri. Misalnya aja secara fisik ya teman-teman. Kayak aku punya tangan nih, ya tangan ini bekerja selayak sebagaimana dia bekerja. Oke, berarti dia masih oke nih, berfungsi, sehat. Seperti itu. Nah, sama dengan halnya kesehatan, ternyata di dalamnya tuh nggak cuma secara fisik doang, tetapi secara psikis di dalamnya, secara mental di dalamnya juga termasuk. Gitu. Dan sebenarnya mental health itu kan bagian dari kesehatan. Jadi definisinya apa ya sebenarnya? Definisinya sebenarnya itu, kemampuan seseorang untuk membentuk serta mempertahankan hubungan dia dengan orang lain, menjalankan perannya di sekitar dia, kemudian disertai dengan adanya regulasi diri atau mengatur diri secara
perilaku dia, secara perasaan, secara emosi dia. Karena kenapa? Mental kita itu sangat berperan penting sama bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasakan sesuatu, bertindak, semuanya itu berpengaruh banget dari kesehatan mental kita. Dan pada akhirnya apa? Itu membantu kita membuat keputusan, pilihan, choices in life kita. That's why itu penting banget. Dan pada akhirnya intinya mental health adalah sebuah kemampuan diri kita. Bagaimana kita menyadari kemampuan kita untuk mengatasi tekanan hidup. Bekerja secara produktif, nggak cuma itu, kita juga bisa berkontribusi di sekitar kita. Di mana kita diletakkan, kita sesuai perannya. Misalnya kita sama-sama di komunitas pemuda ini. Kita diletakkan jadi apa di sini? Kita berperan nggak sesuai? Misalnya pengurus, sesuai nggak perannya sebagai pengurus dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian mengenai mental health dan juga kesehatan satu lagi physical health yang seringkali kayaknya lebih mudah kita langsung tangkep. Kayaknya kalau jaga kesehatan tuh lebih gampang lah untuk diiyain gitu. Padahal sebenarnya kedua ini sama pentingnya. Bayangin seperti ini. Kalau ada orang yang memiliki mental illness ataupun physical illness, itu bayanginnya kayak gini. Kalau orang punya sakit mental gitu. Biasanya tuh kadang orang, udahlah ini mah dia cari perhatian doang kayak gini. Udahlah, harusnya kan dia punya pilihan, dia kan bisa milih. Bisa pilih jadi orang yang seperti apa kek. Dia malas doang, dia mah alibi doang dah dia kayak gini. Gitu. Tapi bayangin kalau teman kita sakit secara fisik yang kelihatan, either itu kecelakaan atau mungkin parah ya, sampai kena mungkin penyakit kanker gitu. Biasanya kita kayak, ayo GWS ya, yang kuat ya, Tuhan beserta kamu pasti bisa melewati ini semua gitu. Bahkan sangat pengertian sekali. I'm here for you, kalau kamu tuh ada apa-apa kamu kasih tahu aja gitu. GWS ya gitu kan. Tapi bayangin kalau orang yang sakitnya tidak terlihat, cerita lama nih dia kayak gini nih, alasan doang nih kayak gini, bohong pasti bohong, toh nggak kelihatan, ya kan, gitu. Sering kali gini. Tapi aku tahu nggak semuanya kayak gitu kok. Kebanyakan sekarang apalagi sudah mulai menyadari betapa pentingnya. Jadi ya pelan-pelan ini stigma-stigma seperti ini bisalah terkikis. Di sini juga saya yakin orang-orangnya juga nggak kayak gitu kok. Ya kan, tapi kita tidak menutup kemungkinan di luar sana banyak pol yang masih kayak gini sebenarnya. Dan pada akhirnya dengan adanya stigma, sebenarnya itu buat seseorang itu bisa seperti ini. Orang yang memang struggling ya di dalam diri dia rasakan sesuatu. Dia nggak berani ngucapin keluar. Kenapa? Nanti kalau gue ucapin kan aku bisa dihakimi gimana? Atau kalau misalnya kalian seorang guru, atau kalian seorang mungkin pekerja yang ada karirnya lah, aduh kalau orang tahu aku punya mental illness nanti karir aku gimana ya? Gitu. Nanti kalau aku kasih tahu ntar mereka malah kasihanin aku doang sebenarnya. Makanya kebanyakan mereka nggak berani ngomong karena dengan adanya stigma kalau mental health itu kan nggak kelihatan, jadi ya nggak terlalu penting gitu. Nah ini bisa memunculkan banyak orang nggak berani speak up jadinya tentang kondisi dia juga. Akhirnya selalu mementingkan apa yang terlihat dan melupakan apa yang tidak terlihat. Padahal sebenarnya yang invisible atau yang nggak kelihatan itu sebenarnya apa yang nggak kita lihat secara kasat mata bukan berarti itu nggak ada loh. Nah kayak gini nih, ada orang kecelakaan terus berdarah, kelihatan banget darahnya gitu. Terus orang kayak, kamu kenapa kemarin? Ih ya ampun, kamu kena ini, sakit banget ya buat kamu. Bayangin kalau kayak ada orang struggling dengan pikiran dia sendiri. Maaf ya guys, hari ini aku nggak bisa rapat deh, misalnya kayak gitu. Maaf ya guys, hari ini aku nggak bisa rapat. Mulai itu dia, mulai malas lagi dia, gitu. Mulailah dia nih banyak alasan lagi, gitu. Padahal sebenarnya kita perlu cross check. Apa yang nggak kelihatan bisa jadi tanda-tanda sesuatu kan, mungkin dia struggling sesuatu juga.
Mengapa penting banget, teman-teman? Kebayang seorang yang bisa sampai memang memiliki misalnya, mohon maaf, kena penyakit kanker yang tadi kita contohin. Lama-kelamaan ujung-ujungnya itu bisa sampai berujung pada kematian. Benar ya? Itu kayak jelas banget, stadium 1, 2, 3, 4, oke. Kelihatan banget, kondisinya menurun, penurunan, semua itu kelihatan. Tapi itu kalau orang yang memiliki mental illness, tahu-tahu bisa loh sebenarnya berujung pada kematian juga. Ada orang bilang, alah itu mah dia kena mental doang, itu mah nggak bakal sampai gimana-gimana lah. Tapi ternyata bisa loh sampai ke sana juga. Kita lihat ini ya, prestasi kita dulu ya di secara negara Indonesia. Ternyata Indonesia itu secara penelitian tahun 2019, ranking negara ranking 168 dengan rate bunuh diri dari 180 negara. Ya, at least nggak ranking 1 lah ya, gitu kan. Terus ranking 8 dari negara ASEAN tahun 2016 dan mencapai 7.355 kasus kematian. Dan 5 tahun terakhir itu kasus anak dan remaja itu high rate atau tinggi banget sebenarnya. Ada yang bilang, Stel kan cuma 7.355 kasus, kan belum sampai 10.000. Hey, nyawa orang ini. Ya kan, maksudnya oke, memang nggak secara nominal tidak semengerikan itu, tetapi tetap aja satu orang pun itu nyawa orang, cuy, ya nggak sih? Nah, secara WHO juga ini secara data sedunia gitu ya. Kalau sekitar 703.000 orang itu meninggal karena mereka memutuskan untuk bunuh diri per tahun, every year mereka melakukan ini. Dan biasanya mereka itu sampai bisa memutuskan bunuh diri itu karena biasa itu secara impulsif terjadi ketika terjadi breakdown, krisis di dalam kemampuan diri mereka untuk menghadapi stresor-stresornya. Stresornya seperti apa? Misalnya ada financial problem, ada mungkin putus sama pacarnya, atau apapun itu. Mungkin chronic pain, atau kita bilang dia punya penyakit tertentu dan dia tidak bisa menerima itu, dan akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Banyak banget. Jadi kemampuan dia untuk menghadapi itu terjadi krisis dan breakdown, sehingga dia tidak mampu lagi untuk menghadapi atau deal dengan stresor kehidupan dia. That's why mereka memilih ini. Gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya di dalam kehidupan kita, kayak kalian yang di sini, kita ada di komunitas ini, kita ada di gereja, sebenarnya banyak hal ya mungkin ini ekstrim contohnya, tetapi kita tuh juga punya daily life struggle kita juga. Kalian yang mungkin sambil kuliah, kalian yang sambil bekerja di sini, terus ada pelayanan juga. Semua peran-peran kalian yang multi role itu berpengaruh banget kalau kalian tidak menjaga atau maintain kesehatan mental kalian. Seperti itu. Terus bagaimana jadinya caranya? Serem juga ya kalau kita nggak benar-benar menjaga dan melihat ini. Serem juga sih. Terus bagaimana dong? Simply ini sih kalau yang digambarkan. How to maintain our mental health sebenarnya. Self-worth sama self-care itu balance. Ya, self-work itu apa? Misalnya didefinisikan sebagai sebuah proses belajar, kalian menerapkan bertumbuh pada arah yang kalian mau. Kalian punya cita-cita apa? Kalian punya tujuan hidup apa di dalam hidup ini? Kejarlah sebenarnya. Nggak ada yang salah kok kalian pengen kejar dan mencapai tujuan goal itu. Sedangkan kalau self-care itu melibatkan dirimu, menjaga dirimu. Gitu. Karena ya mau ngomong kebenaran aja gitu ya, nggak akan ada yang ngisi kalian selain kalian yang bertanggung jawab untuk diri kalian sendiri sebenarnya. That's why involves you taking care of you gitu. Kalau saya gambarin kenapa balance, karena kayak gas sama rem. Self work itu gasnya. Kebayang nggak kalian mengejar mimpi kalian gas, mobil kalian tuh maju,
terus gas terus, apa yang bakal terjadi? Kalau di depannya ada mobil, ya mencapai tujuan ke surga secepat mungkin. Ya, itu yang kita nggak mau. Kalau di depannya nggak ada mobil, terus gas terus sampai bensinnya habis, apa yang terjadi? Mobil kalian berhenti di tempat dan kalian nggak kemana-mana. Self care itu adalah remnya, gitu. Kalian rem, setidaknya di tengah-tengah kalian terus maju, sesekali rem. Tapi kebayang nggak kalau kalian self care doang tapi nggak ngapa-ngapain? Rem doang nih, tapi nggak ngapa-ngapain. Ya udah, kalian akan stuck di tempat, merasa nggak punya arah, tujuan hidup ini mau ngapain, dan ya udah stuck aja gitu. Nah kita nggak mau hal itu kan. Itu berarti ternyata self care yang terlalu berlebihan ya ternyata nggak membuahkan apapun itu. Self care ini nggak cuman hal-hal kayak aku capek nih, ya udah deh aku skincare aja hari ini. Aku capek nih, aku liburan aja kalau begitu. Enggak hanya terbatas itu aja. Justru self care itu betul-betul membutuhkan compassion dan be kind sama diri kamu sendiri di saat mungkin kamu nggak bisa melihat dirimu oke, gitu. Jadi susah nggak? Susah banget. Dan caranya bagaimana? Cara untuk kamu care banget sama diri kamu, simply ini. Observe, notice dulu nih, sama listen apa yang kamu rasain. Kalau saya gambarkan itu kayak bullseye, ada targetnya. Kebayang kalian stres akan sesuatu. Kalian overwhelmed, full banget. Tapi kalian nggak tahu karena apa. Ya udah deh aku capek banget, aku lempar targetnya. Terus kalian lempar apa sebenarnya? Lama-lama capek kan kalau kalian nggak tahu. Makanya kita biasa harus observe dulu. Kalau kita lagi stres atau kita lagi full, biasa akarnya di mana? Apa yang menyebabkan? Nah, atau mungkin kadang gini deh. Kadang kalau kita buat salah di dalam kehidupan kita, ya kita bisa langsung aja otomatis marahin diri kita. Aduh aku kok gini amat sih jadi orang? Kok aku tuh kayaknya dikit-dikit buat salah sih, aku tuh kenapa sih kayak gini, aku tuh ceroboh banget deh jadi orang. Kita langsung kan nyerang diri kita kayak gitu. Nah itu yang perlu kita ganti. Notice apa yang kita rasakan dan listen, ganti pernyataan tadi dengan oke, sekarang aku lagi overwhelmed. Aku tidak marahin diri aku lagi dengan aduh aku kenapa sih, bangkit dong, semangat dong, cheer up dong. Kan harus bisa positive thinking biar jalan terus. No, bukan itu caranya. Tapi dengan kita tanyakan simple satu pertanyaan. Apa ya yang saat ini aku sedang butuhin? Gitu. Pernah nggak kalian tanyakan itu sama diri kalian? Apa ya yang saat ini aku butuhin? Nah setiap orang tuh pasti beda-beda. Kalau aku sama Ko Marco itu sering banget. Kalau kita lagi ya aku bersyukur puji Tuhan punya Ko Marco yang kalau dia lihat aku lagi full, lagi overwhelmed, dia pasti tanya, apa yang membuat kamu merasa penuh seperti ini? Gitu. Ya kadang-kadang aku juga manusia ya teman-teman, aku juga bisa lupa loh, aku bisa cemas, bisa kayak panik, bisa down sendiri, bisa. Terus ada Ko Marco yang nanya, kamu apa yang lagi kamu rasakan saat ini? Apa yang menyebabkan kamu merasa seperti ini? Gitu. Begitupun sebaliknya, aku juga tanya Koko kalau misalnya dia lagi merasa sesuatu, aku tanya apa sih yang kamu rasakan sekarang, gitu. Dan pada akhirnya kalau kita nggak pernah tanya sama diri kita nggak bakal kenal sama diri kita, simpelnya gitu. Karena setiap orang beda-beda butuhnya apa. Tapi aku nggak tahu apa yang aku butuhin. Nah itu. Kenapa sih kita sampai nggak bisa tahu apa yang kita butuhin? Karena selama ini itu sudah diabaikan. Simpelnya gitu. Selama ini kalian sudah mengabaikan itu. Seringkali ya udahlah tugas dulu. Ya udahlah orang lain dulu. Ya udahlah ini dulu. Aku nanti. Bisa gampang. Gitu sih. Oke. Intinya sih seperti ini. Setiap orang yang tahu menjaga sesuatu pasti nggak akan nyaman. Orang yang jaga badan tuh susah nggak sih? Susah lah, disuruh olahraga, disuruh jaga makan, maintain semuanya, susah. Kalian yang pengen deket sama Tuhan untuk
bisa menaikkan hubungan sama Tuhan, bertumbuh lagi secara spiritual, harus saat teduh, harus ini itu, konsisten, susah. Sama kayak mental health. Self care itu enggak cuma hanya sekedar self care, enak-enak gitu. Enggak, justru hal yang justru enggak nyaman tapi dibutuhkan untuk dilakuin, ya dilakuin. Gitu. Jadi self care itu bukan hal yang egois ya. Kalau kebanyakan orang bilang, kita mentingin diri sendiri berarti kita egois dong. Enggak. Simply kalau kamu kosong, kamu gimana mau serve juga. Jadi kamu perlu cas diri kamu dulu supaya kamu juga bisa berdampak untuk orang sekitar kamu. Kalau kamu kosong dan kamu paksa, gimana akhirnya? Akan stuck, overwhelmed, cemas, capek, semuanya dirasain. Kalian mungkin di sini sudah sering naik pesawat, ya kan? Ketika orang naik pesawat, sebelumnya pramugarinya ngomong apa? Biasanya, para penumpang yang terhormat, kalau misalnya nanti ada turbulence, nanti oxygen mask akan turun, terus peraturannya gimana? Peraturannya kamu pakai dulu itu, baru kamu bisa selamatin orang lain. Simplinya gitu. Kalau bayangin nggak seorang ibu yang pakein ke anaknya, dia gimana? Jadi untuk mendahulukan diri itu nggak selalu egois kok. Gitu sih. Tapi aku lihat teman aku dia selalu mendahulukan dirinya, berarti dia lagi self care dong. Loh, itu self care atau self care undercover sebenarnya. Karena self care yang benar, dia mengisi dirinya dengan kasih, mengasihi dirinya, dia kan penuh tuh. Bertumpah, pasti juga akan dia berikan buat orang lain. Itu otomatis. Jadi kita tahu self care di mana itu benar atau enggak, ya simply kita yang bisa rasakan, kita juga bisa memberikan itu dengan orang lain. Kalau dia nggak bisa, ya udah berarti dia kosong. Intinya sih gitu. Ya, jadi itu sekelibat mungkin mengenai mental health ya, teman-teman. Kita akan masuk pada Q&A kalau kata Kenneth ya. Nah, asik kan kalau udah Q&A, gede ya suaranya ini. Oke, mungkin kita pindah ke atas kali ya, supaya kita lebih nyaman duduk di sini. Sambil kameranya di-adjust. Ya, jadi diingetin lagi teman-teman yang mau bertanya. Ya, ini gede banget mic-nya. Jadi teman-teman yang mau bertanya bisa akses link yang ada di kolom chat. Slide.do/youth GKI Karawaci. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya secara langsung, diingatkan kembali teman-teman bisa raise hand. Atau mungkin kalau kesulitan akses Slido-nya, teman-teman bisa chat ke Vivian aja ya. Ada Vivian nggak di Zoom-nya? Oke. Ya, jadi pertama-tama thank you ya Gisela udah kasih pemaparan singkat ya tentang mental health. Semoga itu bisa membantu kita untuk bisa lebih mengerti kesehatan mental itu seperti apa. Terus juga bagaimana cara mengatasinya dan mungkin ada beberapa apa ya tadi ya bilangnya ya. Misinfo atau apa ya biasanya bilangnya ya. Hal-hal yang seringkali jadi salah di masyarakat kita luruskan tadi ya. Oke. Stigma, oh ya stigma benar. Maaf bahasa Indonya agak ribet. Oke, jadi mungkin kemarin teman-teman juga udah ada yang isi di Instagram. Nah, jadi mungkin kita jawab dari yang Instagram dulu kali ya. Nah, jadi ada pertanyaan nih Cisela nih. Oke, yang pertama, kalau lagi stres nih, gimana sih cara rilis stres tanpa harus liburan? Kan sekarang zamannya apa namanya healing ya ke Bali, healing in Bali gitu. Ya keluar duit ya, udah mahal, bikin stres lagi, nanti duit jadi tambah miskin. Nah, tapi gimana sih cara kita bisa rilis stres mungkin tanpa harus liburan? Ada nggak cara-cara lain? Iya, itu menarik ya yang tadi saya bilang. Banyak orang beranggapan kalau self care itu liburan pasti menyelesaikan semuanya. Kita perlu tanya lagi, kalau kita liburan pas kita balik sebenarnya masalahnya hilang nggak? Belum tentu ya. Berarti itu apakah sedang
benar-benar self care diri atau sebenarnya lagi avoid responsibility. Sebenarnya gitu ya. Jadi liburan itu boleh, jalan-jalan itu boleh, tetapi sebelum itu menjadi hal yang kalian pengen lakukan, kalian perlu cross check dulu. Ini stresnya karena apa ya? Gitu. Kalau kita udah tahu akar penyebabnya, kita baru bisa coping stres itu. Karena coping itu ada 2 cara. Ada problem focus sama emotional focus. Kita perlu tahu stresor kita ini apakah bisa diselesaikan atau yang enggak bisa diselesaikan. Oh, kalau bisa diselesaikan, ya udah. Copingnya secara problem, kita eliminate stresor kita. Misalnya kita stres karena pekerjaan masih numpuk. Gimana supaya enggak stres lagi? Ya kelarin, supaya kita enggak stres gitu kan. Tapi ada beberapa kadang masalah kehidupan itu yang enggak bisa diselesaikan, Net. Ya enggak sih? Apa tuh? Kayak misalnya stresor yang benar-benar di luar kendali kita. Yang kita nggak pilih itu terjadi gitu. Ya kehidupan, apapun lah itu yang nggak adil terhadap kita. Itu nggak bisa kita hapus. Walaupun kita mau banget itu dihapus. Pastinya gitu. ya. Nah, itu kita menggunakan emotional focus coping jadinya. Kita secara emosi gimana ya, gara-gara masalah ini nggak bisa diselesaikan, apa yang saya rasakan? Oke, saya feel stres banget, full banget, capek banget gara-gara ini semua. Oke, gimana supaya saya bisa menyalurkan capeknya aku gitu. Nah, bisa dengan banyak cara. Ada orang misalnya gara-gara satu masalah tertentu jadi anxious, deg-degan, panik banget. Oke, berarti itu kan sudah mulai masuk pada secara fisiologis atau badan. It's okay loh untuk take a breath gitu. Kita sering banget menyarankan klien, maksudnya saya setiap kali sesi konseling, kalau misalnya ada klien yang memang butuh banget untuk dibantu secara, kalau ada panik sampai yang menyerang dan lain sebagainya, butuh banget untuk melakukan pernafasan. Caranya itu selalu apa yang dihembuskan lebih panjang daripada apa yang dihirup, minimal 2 menit. Kadang itu orang seringkali belum 2 menit udah coba, nggak bisa gitu kan, nggak bisa. Padahal udah nyerah duluan ya. Udah nyerah duluan gitu, padahal belum tentu. Itu tadi gunanya apa? Supaya yang tadi ketika kita lagi stres, kan ada hormon kortisol yang naik, adrenalin naik. Semuanya jadi lebih naik lagi gitu, energinya naik. Itu lebih supaya, sebenarnya ada bagusnya gitu. Orang kalau stres itu bisa produktif lagi. Tapi kalau itu menjadi mengganggu sehari-hari buat nggak fokus, berarti kan kita perlu membalancekan itu lagi gitu. Nafas tadi itu secara evidence based terbukti bisa membuat lebih tenang, tidak untuk menghilangkan stresornya, tapi setidaknya di tengah-tengah itu bisa lebih agak tenang sedikit dalam mungkin memilih keputusan apa yang harus dilakukan. Gitu sih ya. Oke ya teman-teman, jadi diperhatikan mungkin ya, kita perlu mengenali dulu stresnya seperti apa. Terus tadi juga ada 2 cara, problem focus dan emotional focus. Jadi nanti teman-teman bisa selidiki dulu nih kira-kira stres yang mana. Karena relief stress nggak cuma tentang liburan. Tadi udah di-mention banyak banget. Kalau memang problem fokus ya berarti selesaikan masalahnya kalau memang mau hilangkan stresnya ya. Tapi ada beberapa stres yang tidak bisa diselesaikan karena di luar kontrol kita. Mungkin ada satu pernyataan yang sering didengar, benar nggak nih ya menurut Cistella ya? Yang kalau misalnya lagi stres tuh yang terpenting adalah bagaimana kita mengatur respon kita terhadap stresnya. Yes, betul. Benar ya? Oke, jadi teman-teman kalau mau nggak stres ya jangan dipikirin mulu, jangan ini, dan tarik nafasnya. Justru itu yang perlu kita fix sebenarnya. Ada orang bilang, udah jangan dipikirin. Oh, jadi harus dipikirin? Justru saya selalu bilang, pikirin. Oh, oke. Jadi dia harus dipikirin teman-teman ya. Iya, karena kalau kita nggak pikirin berarti balik lagi kita avoidance coping tuh. Kita distraksiin diri kita. Oke deh, agak enakan gitu kan. Tapi itu namanya delay aja sebenarnya. Tapi stresornya masih ada. Justru kalau pikiran itu datang menyerang, ya kayak tadi, observe, notice, listen. Notice kamu punya pikiran apa saat ini. Soalnya gini, Net, jangan dipikirin. Semakin nggak pikirin, semakin kenceng pikiran kita. Kamu pernah lihat anak kecil? Nah, anak sekolah minggu kecil, kalau dia lagi panggil kita gitu, misalnya koko, terus kita abain, apa yang terjadi? Malah makin manggil lagi. Makin manggil lagi.
Gimana supaya dia nggak manggil kita? Kita give attention. Give attention, betul. Gimana supaya pikiran kita nggak mengganggu kita? Give attention sama pikiran itu. Karena ternyata sometimes mereka nggak seburuk itu kok. Gitu. Semakin berusaha tenang, semakin nggak tenang. Jadi izinkanlah yang nggak enak itu diizinin sebenarnya. Jangan makin nggak dipikirin. Karena simpelnya gini ya, kalau kita mau tes jangan pikirin ya. Net, sekarang aku minta kamu jangan pikirin tentang es krim. Nggak mikirin. Jangan mikirin tentang es krim. Es krim coklat, es krim rasanya dingin dan manis di lidah. Jangan pikirin ya tentang es krim. Di-delete itu dari memori. Lambaikan jika sudah benar-benar lupa. Udah amnesia belum? Mungkin short term memory loss kali ya. Jadi cepet banget hilangnya. Ya, nggak bisa. Makin gede nggak es krimnya? Sama aja sih ukurannya. Oh, tapi ukurannya sama. ini jadi terngiang-ngiang, jadi pikirin es krim ya. Iya, betul. Udahlah, jangan mikirin tentang stresnya kamu. Udah istirahat aja sana, nggak usah pikir banyak-banyak. Gimana caranya? Gitu kan. Ya, caranya dengan justru menotis dia ada. Itu membantu loh untuk melemahkan dia. Gitu. Oke, ya teman-teman, satu kunci yang bagus banget, bukan kita harusnya kabur atau tidak memikirkan apa yang membuat kita stres, tapi justru kita harus give attention to, kita juga harus notice dan biarkan itu mungkin kita harus pikirin juga ya dan deal with it gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada apa lagi nih di Instagram? Oke, ada yang nanya, bagaimana sih Ci cara berdamai dengan masa lalu kita? Mungkin masa lalu yang pahit, atau mungkin ada masa kelam dengan orang tua, atau mungkin di sekolah ya waktu masa kecil. Gimana mungkin cara kita bisa berdamai dengan masa lalu? Ini juga satu tagline yang booming ya. Apa tuh tagline? Itu berdamai dengan masa lalu ya. Orang-orang suka ngomong gitu loh. Kenapa sih? Iya sih. Masa lalu tuh suka memberi efek ya sama kita yang sekarang. Simply tahu kalau apa yang sudah terjadi, it wasn't your fault to begin with. Itu bukan salahnya kamu, sudah terjadi. Yang penting mulai hari ini dan besok yang mengambil tanggung jawab untuk mengukir lagi endingnya ya kamu. Gitu. Tapi gimana ya untuk berdamai sama masa lalu? Ingat, kalau kalian membuat keputusan untuk oke, aku mau berdamai, itu juga berarti sama dengan kamu memberi ruang sama diri kamu, ingatan-ingatan atau memori-memori yang mungkin tentang masa lalu itu teringat lagi, menyerang lagi kapan aja sama diri kamu. Tapi kamu tidak harus selalu kok nurut sama dia, nggak harus selalu bereaksi sama dia. Yang tadi kamu bilang, reaksikan yang penting. Kalau ingatan itu datang nyerang, salah kamu enggak? Enggak. Itu bisa datang kapan aja. Apalagi kalau kamu mau mutusin untuk berdamai. Gitu sih. Ada yang bilang, udah lupain aja. Balik lagi. Gimana kamu bisa lupa sebelum kamu mengingat? Jadi kalau kamu mau berdamai, diingat dulu lukanya. Karena ada orang bilang, yang sudah lalu biarlah berlalu gitu kan. Padahal healing itu nggak akan bisa terjadi kalau kita pretend that we are okay. Kita justru harus admit, aku sakit, aku kecewa sama kejadian ini. Tell yourself you are not okay. Itu dulu, karena healing nggak bakal terjadi kalau kita pretend, nggak apa-apa, udah lewat, aku mah udah legowo, padahal belum. Gitu sih. Gitu sih, Nen. Oke, siap. Jadi mungkin sesuatu yang ada di masa lalu, maybe ya, mungkin it's not our fault. Tapi diri kita saat ini dan masa depan kita, itu adalah pilihan kita ya. Untuk melangkah, untuk set our own destination, dan bagaimana kita merespon terhadap hal itu. Dan ingat kembali tadi diingatkan juga ya, bukan kabur, bukan di-avoid, tapi justru memberi ruang untuk bisa di-notice, untuk kita bisa deal dengan masa lalu itu. Oke. Ada lagi nih yang nanya.
apa aja sih gangguan mental yang bisa dibilang susah untuk disembuhkan? Contohnya seperti apa? Gangguan mental susah nggak disembuhkan? Susah. Tapi bisa nggak untuk disembuhkan? Bisa saja. Tapi bisa relapse lagi nggak? Bisa. Misalnya aja ada orang dengan OCD atau Obsessive Compulsive Disorder misalnya aja ya. Bisa nggak sih dia lepas dari label itu dari dirinya? Bisa. Kalau selagi dia datang ke terapi dan pelan-pelan kriteria-kriteria gejala-gejalanya sudah mulai tereliminasi, sudah tidak lagi dirasakan, dia bisa nggak mungkin keluar dari kategori diagnosa itu? Bisa. Tapi bisa relapse nggak? Bisa. Tapi bisa nggak kita misalnya ada orang punya kecemasan berlebihan, kita bisa nggak hilangin kecemasannya? Enggak. Setiap orang pasti mengalami kecemasan. Tapi hilang 100% enggak? Enggak. Tapi kita bisa setidaknya mengurangi gejalanya sama mengajarkan dia cara untuk handle kecemasannya. Misalnya kayak gitu. Gitu sih. Oke, jadi itu beberapa contoh ya teman-teman. Apa aja gangguan mental yang mungkin nggak bisa disembuhkan. Oke, ada lagi nggak nih di Instagram ya? Ada yang nanya tentang who am I? Apa nih maksudnya who am I? Oh, who am I? Itu menarik loh. Menarik ya, Itu boleh menarik coba dibahas. Iya, Mungkin jati diri ya, jati diri ya. pembahasan tentang jati diri. Who am I? Iya, kalau kamu mau aku tanya who am I, kamu jawabnya apa, Net? Kenneth. Who am I? Itu kayak satu pertanyaan yang sebenarnya seseorang berarti yang pengen banget mengenal dirinya, ya kan? Tapi sebenarnya ini pertanyaan tricky. Kalau kamu menanyakan who am I terhadap diri kamu akan semakin merasa rentan dan akhirnya kamu merasa kok kayaknya aku nggak merasa mendapat jawaban ya, berarti aku, waduh, ini sudah sangat berkorelasi sama eksistensial jadinya. Waduh. Aku nggak bisa jawab siapa diriku, berarti aku bukan siapa-siapa di sini. Aku ngapain hidup kalau kayak gitu? Aku nggak ada purpose lagi. Aku nggak ngapain sih aku existing kalau gitu. Aku kan aja nggak bisa jawab aku siapa, gitu kan. Nah, kita perlu menyadari manusia itu flowing potential, punya potensi untuk ngambang, ya, untuk mengalir. Kamu yang hari ini sama kamu yang kemarin itu berbeda. Kita tuh beda loh sama objek. Misalnya aja piano ini, saya datang ke gereja ini 2014. Saya lihat piano ini masih ada di sini dan saya bisa loh mendefinisikan dia. Piano ini warnanya hitam, dia punya kaki, dia punya pedal, dia punya senar untuk dipukul mengeluarkan suara, dia punya tuts yang putih dan hitam. Dan fungsinya apa? Piano yang di gereja sama piano di rumah orang kan pasti beda. Piano di gereja dia digunakan untuk mengiringi jemaat bernyanyi. Dah. Who am I piano itu? Kalau piano tuh boleh tanya ya, aku siapa? Ya kamu piano, kamu berfungsi untuk itu. Tapi manusia bisa nggak digituin? Kamu Kenneth, kamu adalah seorang mahasiswa, kamu kerjanya adalah rapat karena kamu pengurus juga. Aduh. Kamu seorang anak, kamu harus berbakti, kamu nurut. Udah, bisa nggak kamu didefinisikan sebagai sebatas itu? Ternyata enggak, nggak bisa. That's why mungkin who am I kita ganti. Kalau memang kamu pengen mengenal diri kamu, kamu ganti jadi pertanyaan misalnya, aku pengen menjadi orang yang seperti apa dalam kehidupan ini? Apa sih hal-hal yang penting buat aku? Misalnya 80 tahun ke depan, jauh banget 80 tahun ke depan. Beberapa tahun ke depan, 5, 10, 20 tahun ke depan, kamu pengen dikenal menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu. Karena kalau who am I, berarti kita menuntut kepastian. Kepastiannya aku apa nih? Aku apa? Tapi manusia itu bahkan dalam kepastian pun adalah ketidakpastian. Karena tidak pasti makin cemas, makin aku siapa? Nggak penting nih. Gitu kan? Nah, that's why pertanyaannya diganti. Jadinya seperti tadi. Oh, oke. Pertanyaannya diganti ya teman-teman. Memang ya segala sesuatu itu nggak pasti ya. Yang pasti cuma Tuhan. Amin. Oke, thank you, Gisela. Mungkin kita akan berlanjut ke pertanyaan yang di slide. Kelihatan nggak nih?
Oke, yang pertama, ada ketika saya pengen nangis, nggak tahu karena apa. Jadinya saya coba nonton video nih di YouTube yang ngebuat saya menangis dan kok malah buat nangis lagi nonton videonya. Tunggu diulang ya. Ada ketika saya pengen nangis, nggak tahu karena apa. Jadinya saya coba nonton video di YouTube yang membuat saya menangis dan saya merasa sedikit lega. Apakah ini normal? Sejauh mana kita bisa bilang sesuatu normal nggak normal? Balik lagi, kamu masih berfungsi selayaknya sebagai manusia nggak sehari-hari? Kamu masih berperan, berfungsi secara sosial, okupasional, ataupun di sekeliling kamu masih berfungsi nggak? Kalau masih oke, doing this nggak ada yang salah. Karena menangis itu nggak pernah salah, Kenneth. Menangis itu berarti ada proses katarsis. Kita bilang, katarsis itu apa? Ketika kita mengalami sesuatu dan kita pengen express it out di dalamnya. Menangis salah satu caranya. Jadi kalau kamu melakukan hal ini dan ini membantu kamu dan kamu masih berfungsi dengan baik, I think that's okay. Jadi kalau pengen nangis, memang it's okay untuk let it out ya. Dan mungkin salah satu caranya adalah menurut orang ini menonton video di YouTube ya. Oke. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ada tips nggak ya, gimana caranya kita mau membantu orang yang punya trauma masa lalu untuk keluar dari traumanya? Ya, ini ciri-ciri orang yang sangat peduli sama temannya ya. Iya benar. Memang ini adalah bagus ciri. Dong ya. Oh bagus ya, ciri-ciri komunitas pemuda kita. Amin. Iya, kita ketika melihat teman kita kesusahan ataupun kayak langsung otomatis ya mau bantu mereka. Siapa sih yang bisa mengeluarkan seseorang dari traumanya kalau bukan mereka sendiri? Kita bisa kok bujuk dia untuk misalnya kalau dia nggak bisa handle ya, dia merasa helpless, hopeless sama keadaan dia, nggak bisa mengendalikan diri sendiri, maksudnya sudah nggak bisa taking handle ini semua, kita boleh lo bujuk dia untuk seek profesional. Itu bukan berarti adalah orang yang lemah mencari bantuan misalnya ke konselor, ke psikolog dan lain sebagainya. Karena justru di sana akan benar-benar dibantu dan dipandu. Akan ada prosesnya panjang. Tapi kalau mau tanya sebagai teman, simply be there. Kita nggak bisa paksa orang cerita apa yang membuat dia trauma. Karena kadang orang yang trauma itu bukan yang nggak mau cerita, memang nggak bisa cerita keluar, gitu. Namanya trauma ya, badan dia sudah mengalami keadaan yang mengagetkan dan menyakitkan. Secara otomatis dia bisa loh cover, melindungi diri dia, dan jadinya dia nggak bisa keluarin itu. Gitu. Dan kita nggak bisa paksa, ayo dong cerita. Kata Kak Stella harus bisa notice apa yang kita rasakan, cerita dong, keluarin. Nggak bisa paksa, gitu. Kalau memang kita nggak bisa paksa, kita boleh bujuk dia ke profesional, karena profesional punya caranya sendiri, gitu untuk bantu. Oke, jadi buat teman-teman yang peduli ya dengan trauma teman-temannya, simply tadi pertama be there buat dia. Karena kehadiran presence kita itu punya power, punya impact yang luar biasa. Dan teman-teman kita juga nggak boleh maksain ya tadi ya. Kalau emang kita nggak bisa maksa, ya udah kita bantu rujuk dia ke professionals gitu. Tapi kadang ada stigma-stigma profesional psikologi yang kayak, aduh kalau konseling nanti takut diapain temen gitu loh, takut dikata-katain teman. Kamu kenapa gitu. Emang kenapa gitu kan kalau konseling gitu. Justru bagus kan, emang kita seek help kan. Tapi kadang teman-teman kita tuh kayak gitu. Ada nggak sih stigma-stigma kayak gitu yang mungkin Stella temuin dalam keseharian? Banyak ya. Kalau stigma itu, makanya tadi stigma itu penting banget buat orang, jadinya kalau aku merasakan ini semua ya udah keep aja lah sendiri. Karena kok biasanya kalau dikeluarin responnya udah bersyukur aja, banyak-banyak berdoa sama Tuhan, deketin diri, udah kelar semua masalahnya. Itu gimana ya, kalau misalnya ini teman kamu emang benar-benar depresi, kamu suruh dia bersyukur, itu kayak dia lagi patah nih kakinya, lu suruh lari gitu. Iya, bersyukur itu kadang baik untuk seseorang yang memang bisa melakukan itu dan membantu kehidupan dia. Tapi kalau orang lagi memang helpless, hopeless, kakinya patah, lu suruh lari, kebayang nggak perasaan dia gimana? Gitu sih, Net. Oke. Thank you ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau ternyata selama ini kita sudah mengabaikan mental health kita, avoid nih berarti. Atau tadi bilang avoid soalnya.
Dan mau observe lagi gimana caranya? Selama ini sudah mengabaikan. Tanyakan pada dirimu. Coba ketika kamu lagi capek dan kamu bingung kamu merasa apa. Simply body scan. Karena kadang apa yang dirasakan itu bisa tektokan loh sama fisik. Kesehatan mental dan fisik kan gabung kan? Ya kan? Nah, kadang tuh kita bisa aja secara fisik keluar tapi kita lagi nggak menyadari nguing-nguing alarmnya kalau saya bilang. Ada saya juga pernah mengatasi klien, dia bilang, "Kak, saya itu capek banget, saya nggak merasakan apa-apa," dia bilang. Terus saya padahal sudah cukup tidur. Nah, kita perlu cross check. Dia sudah cukup tidur, dia sudah cukup makan, dia olahraga, dia rajin, tapi dia masih capek. Berarti ada something yang dia rasakan. Misalnya, ada nggak permasalahan dengan keluarga di dalamnya? Ada nggak permasalahan yang buat kamu overwhelmed? Ada nggak masalah-masalah yang misalnya kamu punya teman, terus teman itu melanggar batasan kamu. Kamu perlu bangun batasan. Nah, kayak gitu-gitu loh. Jadi banyak banget. Kalau memang nggak bisa tahu sekarang, simply body scan dulu. Gitu. Atau mungkin kadang ada orang bisa kerasa, aku akhir-akhir ini kok sering ngantuk ya, aku akhir-akhir ini kok sering sakit kepala ya, gitu. Itu mungkin bisa salah satu symptoms-nya ya. Bisa, itu kayak alarm, wing gitu, notifikasi. Notifikasi buat kita cek mental health kita. Check up, betul. Kalau kamu nggak sanggup check up sendiri, ada kita bisa bantu check upin. Sama Cici ya. Boleh, let's go. Oke. Kalau gitu. Tadi kan masih check up, body check up gitu ya. Kadang kan ada symptoms yang secara fisik. Tapi kalau misalnya kita udah abaikan, mungkin nggak sadar nih, udah numpuk, kita udah stres banget dan sebagainya macamnya. Dan kita nggak tahu lagi ya, apa sih sebenarnya yang jadi penyebabnya gitu loh. Kita juga bingung gitu mau nanya ke diri, apa sih sebenarnya yang bikin stres gitu. Saking banyaknya, saking overwhelmnya. Itu mungkin ada self question yang bisa ditanyakan ke diri. Ada nggak gitu untuk bisa bantu gali ya mungkin. Kalau aku suka ini, definisikan emosinya. Definisikan. Kamu bayangin kamu lagi cerita sama orang, tapi orang itu nggak dengerin kamu gimana perasaannya? Agak kayak gimana gitu ya. Kesel kan? Kesel ya. Bayangin diri kita lagi kesel, si emosi itu lagi ada, terus kita mengabaikan dia. Dia kesel pasti. Gimana supaya dia diatasin? Simply define, dia ada. Sadari kehadiran dia. Sadari si emosi ini lagi ada loh. Lagi check in loh net di hatimu. Misalnya kayak gitu. Nah kayak gitu sih. Simply menyadari. Menyadari emosi kita. Ya. Definisikan emosi itu. Kalaupun masih susah, bingung, gak apa-apa. Aku sekarang lagi bingung. Dicatat aja misalnya. Aku sekarang lagi bingung. Aku sekarang lagi capek banget. Kayaknya semuanya gak ada yang benar. Nah itu nanti pelan-pelan terurai. Karena kalau selama ini numpuk, kayak benang kusut ya. Iya. Ya gak apa-apa, kalau kita mau benang kusut, bayangin kita mau luruskan semua sekaligus. Habis ya, berabe. Tapi keluarinlah pelan-pelan satu-satu benangnya. Oke, thank you. Oke, mungkin selanjutnya. Nah, ini yang pertanyaan selanjutnya kayak lanjutan dari yang tadi nih tentang trauma masa lalu. Tadi kan sempat bilang ya, mungkin apa yang terjadi di masa lalu mungkin bukan salahnya kita gitu. It's not our fault. Tapi ini orangnya bertanya, gimana kalau memang yang masa lalu itu terjadi karena kesalahan kita? Yes. Ini bagus banget. Ini pertanyaan berarti tadi nyimak ya, net pada nyimak deh. Kalau yang tadi saya contohin ya misalnya kayak orang tua sama anak, apa yang terjadi pokoknya bukan pilihan anaknya gitu kan. Nah kayak terjadilah berbagai hal yang kita rasakan. Tapi kalau pertanyaan ini kan berarti kalau kita lagi buat salah dulu, terus gimana supaya move dari kesalahan itu. Ingat, kamu yang hari ini, kalau kamu pakai diri kamu yang hari ini membandingkan diri kamu yang dulu, yang pas kamu buat kesalahan itu, pasti nggak adil aja. Gitu. Karena kamu yang sekarang pasti tahu, lebih banyak pengetahuannya dari kamu yang dulu. Ingatlah kalau kamu yang dulu itu memilih
keputusan itu adalah keputusan yang terbaik menurut dia. That's how you move. Gitu sih. Jadi kalau kita pakai kita yang sekarang, nyerang kita yang dulu, oh pasti salah. Wah habis gitu. Tapi kita yang dulu bisa jadi loh, itu keputusan terbaik yang kita pilih. Detik itu. Jadi memposisikan diri ya. Yang di masa lalu maybe it's the best choice di masanya. Oke, thank you Ci Stella. Nah ada satu pertanyaan mungkin kita agak berat nih kalau kayak gini. Gimana caranya menanggapi teman yang bilang dia mau bunuh diri? Pernyataannya kayak gimana? Mungkin clues-nya ya tadi, alarm-alarmnya kayak gimana sih kalau misalnya ciri-cirinya gimana kalau misalnya kita punya teman yang mau bunuh diri dan gimana cara kita menanggapinya? Ini pertanyaannya dia udah tahu dia mau bunuh diri atau mau tahu dia mau bunuh diri atau enggak? Cara menanggapi teman yang bilang, kayak kalau menurut di sini dia bilang, oh temannya udah bilang ya dia mau bunuh diri. Lalu gimana cara Menanggapinya? Temannya? Menanggapi orang yang mau bunuh diri, jangan paksakan dia untuk, dan istilahnya jangan salahin dia kalau dia punya pikiran itu. Itu karena yakinlah dia juga nggak mau punya pikiran itu. Cuman dia lagi merasa dunianya itu semuanya percuma aja sekarang. Apapun yang aku coba lakukan, semua sama saja. Dan kadang ada orang mau bunuh diri itu juga bukan karena dia nggak suka loh sama kehidupan ini. Dia juga pengen hidup sebenarnya. Cuman dia merasa rasa sakitnya itu berat banget ditanggung sehingga dia pilih cara itu untuk mengangkat rasa sakitnya. Jadi ingat jangan langsung istilahnya, kamu mau bunuh diri? Ya jangan kayak gitu. Maksudnya ya dia juga nggak mau kok gitu. Adalah buat dia. Ada yang mau kamu ceritakan. Kalau kamu nggak mau cerita juga nggak apa-apa. Aku di sini gitu. Karena kadang kita tuh otomatis langsung loncat sama kesimpulan kita mau langsung bantu orang, langsung kasih solusi, langsung kasih nasihat. Gitu. Padahal kita belum tanya dia butuhnya apa kan saat itu. Kamu lagi pengen space sendiri atau apa? Tanyakan. Gitu. Dengar dan peka ya sama mereka. Oke, setelah itu mungkin ada step-step yang perlu dilakukan nggak gitu kalau misalnya mungkin dia udah bilang mau bunuh diri beberapa kali dan masih nggak mau terbuka juga gitu, nggak mau cerita juga, dia pendem terus gitu. Kira-kira step apa sih mungkin apa ya, kalau orang kecelakaan kan ada P3K-nya ya, apa sih namanya itu, pertolongan pertama ya, pertolongan pertama. Nah, kira-kira kita sebagai teman apa sih yang bisa kita lakukan gitu, terhadap teman-teman kita yang seperti itu? Itu P3K-nya tadi sebenarnya. Yang tadi ya? Yang tadi itu P3K-nya. Ambulansnya cariin dia profesional. Itu ambulans. Ya, kadang tuh kita merasa kita bertanggung jawab untuk bisa membereskan permasalahan orang lain. Kita pengen bisa fix someone. Kita lihat orang tuh jadi project. Ini Kenneth mau bunuh diri, aduh gimana ya aku fix Kenneth supaya Kenneth jangan bunuh diri. Di saat kita mungkin nggak mampu. Kalau memang kita nggak mampu, kita berikan pada yang mampu untuk membantu. Gitu. Simply ya, kalau orang lagi sakit secara fisik, kita kan bilang ke dokter aja periksa. Kayaknya stigmanya oke tuh. Tapi kalau ini psikolog, gila ya atau apa. Ya kan? Dikatain ya. Langsung dikatain kayak gitu. Sedih banget jadi orang. Padahal nggak apa-apa. Masalahnya ke kita aja itu sebenarnya nggak harus sampai bermasalah gimana kok. Mau check up juga nggak apa-apa. Tapi kalau sampai udah mau bunuh diri, itu kan berarti ada indikasi sampai sejauh itu. Kita perlu periksa, dia perlu penanganan itu. Itu sih. Kita perlu bantu ya, carikan profesional. Ya, betul. Tapi kalau misalnya dia nggak mau gimana? Nggak bisa paksa. Kebayang nggak? Kamu jatuh ke jurang, terus Net, ayo kasih tanganmu ke aku. Terus kamu bilang nggak mau. Gimana kita mau tolong orang yang nggak mau ditolong? Ya kan? Kamu tidak berkuasa atas dia, kamu nggak bertanggung jawab atas dia, tapi kamu boleh kok punya pilihan untuk selalu bujuk dia dan ada buat dia. Tapi sisanya ada part bagian dia untuk memilih kehidupan dia juga. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kamu merasa nggak bisa fix seseorang,
Karena memang orang itu bukan objek yang bisa langsung di-fix begitu aja. Oke. Jadi kita tidak bisa memaksa juga ya teman-teman. Oke. Mungkin kita pertanyaan lagi yang lain. Banyak. Pikir lagi sih ya. Ini susah ya. Nanti ini dijawab. Ada pertanyaan yang agak alkitabiah. Mungkin Lausroni bisa siap-siap nanti ya. Lausroni dipanggil. Lagi nyetir di mobil atau gimana nih? Nanti sambil jawabin pertanyaan sulit ya. Mungkin yang ini dulu kita ya. Perasaan tidak enakan yang sometimes buat overthinking. Apakah bagian dari mental health juga? Gimana cara kita menangani hal ini? Overthinking. Perasaan tidak enakan yang membuat kita overthinking. Oh, nggak enakan sama orang ya. Iya. Nggak enakan sama orang, apa yang membuat kita nggak enakan sama orang. Dan akhirnya itu menjadi overthinkingnya kita. Sebenarnya kita nggak bisa langsung salahin seseorang itu, kok susah banget ya bilang enggak sama orang. Padahal sebenarnya dia juga takut akan sesuatu. Misalnya takut akan apa? Takut akan ditolak oleh sekitar dia. Dia juga nggak pengen kan. Makanya kadang dia takut. Cuman kalau dalam posisi dia adalah sebagai seseorang yang nggak enakan ini dan dia pengen atasin hal ini, simpelnya bangun boundaries. Atau kita bilang batasan. Bangun batasan sama seseorang itu memang nggak nyaman. Tapi itu diperlukan buat kamu. Bangun batasan itu gimana? Misalnya aku nggak nyaman nih, Kenneth, sama kamu. Ya, aku bilang, aku seneng kok berteman sama kamu. Tapi aku nggak nyaman kalau kadang kamu bisa menyerang aku di depan orang. Misalnya kayak gitu. Nah, dengan dia ngomong kayak gini, sebenarnya kan dia membuat ketidaknyamanan ya antara kita. Tapi itu untuk dia melindungi dirinya. Dan gak nyaman pasti. Kuncinya izinkan ketidaknyamanan. Karena mau sampai kapan kamu menghindar rasa sakit atau gak enak, tapi sebenarnya itu bumerang buat diri kamu sendiri dan kamu capek sendiri nanti. Izinkan ketidaknyamanan itu terjadi ya dalam kehidupan kita. Oke, ngomongin tentang overthinking memang banyak banget sih yang orang-orang zaman sekarang overthinking ya. Terutama kadang overthinking justru kok dirasa ya kalau aku ketemu banyak case gitu malah jadi backfire gitu. Kita tuh sebenarnya mikirin orang lain baik mungkin, tapi jadinya kita yang stres sendiri gitu. Contohnya nih, tadi ya nggak enakan gitu kayak mau milih makanan. Milih makanan kan suka gitu ya, kadang-kadang nggak nemu nih mau makan di mana gitu karena nggak enak. Ntar orangnya nggak suka pedes gitu misalnya, tapi dia nanya gitu, kamu mau makan apa? Gitu. Kalau kita milih makanan pedas karena itu favorit kita, kan kita jadi nggak enak gitu. Akhirnya kita coba terserah kamu deh, bebas kamu deh. Tapi kita mungkin jadi apa ya? Jadi nggak enak dan jadinya kepikiran sendiri. Aduh, aku lagi pengen makan yang pedas sebenarnya, tapi aku ini terus apa ya? Misalnya ada kemarin juga ada case tau aku temuin ada satu temanku yang apa ya, dia tuh gak enakan sama temennya, jadi teman-temannya tuh ngajak dia hangout gitu, dan dia tuh sebenarnya udah kayak aduh gimana nih, kalau gue tuh sebenarnya mau belajar nggak mau hangout, tapi mereka tuh menekan terus gitu kayak ayo dong masa lu nggak pernah ini sih, sombong banget gitu, nggak pernah ikut. Akhirnya dia jadi overthinking gitu. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu gimana sih cara dealnya gitu supaya kita tuh nggak overthinking? Kadang kita pasti kepikiran aja nggak sih gitu, akhirnya kayak karena tekanan-tekanan dari pihak luar, dari lingkungan kita itu kan ngebuat kita kepikiran terus, dan gimana caranya gitu untuk bisa mengatasi overthinking semacam itu? Gak enakan overthinking berpikir tentang orang lain, perasaan orang lain, atau takut perasaan disakiti sebenarnya. Mungkin di baliknya bisa ada perasaan takut gitu ya. Betul, baliknya ada perasaan takut. Dan biasanya overthinking itu sebenarnya kalau kita lihat dia sebagai musuh kita, ya dia akan buruk aja gitu. Tapi kadang kita bisa lihat ini overthinking terjadi
Karena diri kita sedang mau protect diri kita. Gitu. Cuman kadang mereka kelampau tugasnya kayaknya makin over buat kita terganggu. Padahal kadang overthinkingnya kita itu untuk supaya kita melindungi diri gitu. Misalnya, kalau kamu nggak keluar nanti kamu nggak ada teman loh. Kalau nggak ada teman kamu sendiri loh, yang kayak gitu-gitu kan. Nah sebenarnya karena pikiran itu nggak mau kita sendiri, kita takut sendiri. Karena dia tahu ketakutan kita, dia mau cover itu. Jadi caranya be friend sama overthinking itu. Justru berkawan sama overthinking. Anggap mereka ini adalah ya memang rekan kita nih, yang memang ada di samping kita untuk melindungi kita. Kalau mereka mengganggu, say thank you sama mereka. Aku sering kayak gitu. Misalnya, oke, aku lagi notice, aku takut ditinggalin kalau aku nggak hang out, padahal aku harus belajar. Oke, thank you ya pikiranku, karena kamu sudah suruh aku untuk hang out. Tapi kali ini aku harus belajar. Thank you ya sudah ingetin. Thank you ya sudah remind aku. Itu caranya. Caranya berkawan justru. Keep your enemy close. Jadi caranya adalah justru malah berkawan ya dengan overthinking ya. Tapi kalau misalnya itu udah sesuatu yang mengganggu, say thank you ya. Dan biarkan overthinking malah mengganggu diri kita. Oke. Mungkin karena keterbatasan waktu, satu pertanyaan lagi. Bentar ya, kita search dulu yang mana yang oke untuk dijawab. Mungkin ini ya. Ada yang bilang kalau salah satu kunci dalam mengatasi beberapa permasalahan psikis ada pada nyaman dengan diri sendiri. Apa benar? Dan bagaimana cara supaya kita bisa nyaman dengan diri sendiri? Mungkin kuncinya dia mau, maksudnya menerima dirinya kah? Bisa nyaman bisa dengan keadaannya. Ya. Sebenarnya ini benar, mengizinkan semua yang ada dalam kondisi kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirin. Tapi apakah berarti menerima itu adalah dalam comfort zone kita? Sebenarnya enggak, justru sebaliknya. Ketika seseorang membuat keputusan, aku pengen bisa nyaman dengan diri aku, berarti dia sedang mengexpand comfort zone dia. Gitu. Jadi itu enggak bukan berarti nyaman, enak, oke gitu. Oke, aku buat keputusan hari ini aku mau bisa nyaman dengan diriku, menerima diriku, berarti at the same time kamu mengizinkan ketidaknyamanan, ya kan? Mengizinkan ketidaknyamanan terjadi supaya kita bisa expand comfort zone. Our comfort zone ya. Oke deh, thank you loh Cisela buat hari ini, benar-benar sangat memberkati, relatable juga karena kita juga tadi kupasnya case by case ya dari teman-teman semua, dan itu yang membuat mungkin diskusi kita hari ini jadi seru, dan semoga teman-teman juga bisa terbantu dengan bimbingan secara langsung barusan dari Cisela. Kalau misalnya mau ketemu Cisela untuk layanan konseling dan sebagainya, boleh? Boleh. Gimana tuh caranya? Saat ini aku kerja jadi psikolog klinis di bicarakan.id. Di situ Instagramnya bicarakan.indonesia. Bicarakan.indonesia. Ya, saya bisa dicari di sana jam prakteknya. Sama saya lagi ada coba buka mental health platform juga, namanya Wellbe. Cuman itu belum buka sih. Jadi kalau urgent banget sekarang mau cari, aku ada di bicarakan itu. Oke ya, teman-teman yang mau berkonseling dengan Cisela bisa di bicarakan.indonesia, cari aja di Instagramnya. Promosi. Jadi promosi. Iya, gimana? Nggak apa-apa dong, kan kita saling mendukung satu sama lain di dalam komunitas ini. Ada lagi yang jualan? Jualan jasa, jualan barang, boleh kita promosiin juga. Silakan mumpung ada. Oh ya, silakan mumpung ada ruangnya ya. Mungkin di talk show selanjutnya kita bisa ngomongin bisnis ayam goreng, oke? Nggak lah, oke. Thank you ya sekali lagi Cisela ya. Thank you. Teman-teman boleh saya thank you buat Cisela, boleh kasih reaction. Ada reactionnya? Iya, reaction online ini. Oke, thank you ya Cisela. Nah teman-teman,
sekarang kita masih bakal ngomongin tentang mental health, tapi sedikit aja sebagai penutup sebelum kita mengakhiri. Kita akan mendengarkan dari Lauseroni untuk menjawab, mungkin bukan menjawab ya, memaparkan tentang refleksi iman kita terhadap mental health, terhadap kesehatan mental. Tadi juga ada yang nanya-nanya sih sebenarnya. Ada yang nanya nih bagaimana pandangan Alkitab tentang mental health gitu ya. Lauseroni siap-siap jawab ya habis ini. Gimana kalau ketidaknyamanan mempengaruhi relasi kita jadi nggak baik? Bagaimana pandangan dari Alkitab? Nah, siap-siap nih Lauseroni habis ini. Oke, silahkan Lauseroni ya. Kita berpisah dulu ya yang di onsite. Bye-bye. Thank you, Stella. Oke, teman-teman, saya secara pribadi sangat terberkati seperti itu dengan apa yang disampaikan oleh, saya panggil Stella lagi gitu, dengan Stella ketika bicara tentang mental healthy. Tapi teman-teman, saya coba mengajak kita, kalau tadi Stella melihat dari segi psikologi, maka saya mengajak kita di dalam refleksi teologis tentang mental healthy. Saya akan landasi di dalam Mazmur nomor 4 ayat yang ke-9. Jadi Mazmur nomor 4 ayat yang ke-9 dituliskan seperti ini. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Teman-teman, kalau kita membaca ayat yang ke-9 ini saja, maka mungkin ayat ini menjadi ayat yang menjadi sebuah keinginan untuk setiap kita. Bahwa keinginan kita untuk dikatakan di sana membaringkan diri, tentram, segera tidur, sebab hanya Engkau ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Tetapi kalau kita melihat kesungguhan ayat ini, maka kita akan tercengang-cengang dan melihat bahwa ini adalah sebuah kondisi yang berbeda. Jadi sebuah kondisi dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 itu adalah sebuah kondisi orang yang mengalami sebuah pergumulan yang begitu besar, seperti itu ya. Mengalami sebuah masalah yang begitu besar. Ketika di sana dikatakan ayat yang kedua, misalnya di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan padaku. Hai orang-orang, betapa kemuliaanku dinodai, ayat yang ketiga. Kemudian mencintai yang sia-sia, mencari kebohongan. Banyak hal ketika kita melihat Mazmur nomor 6 ini, nomor 4 ini merupakan sebuah gambaran di dalam kehidupan kita keseharian. Kehidupan kita yang mungkin kita melihat bahwa sesuatu yang tidak normal seperti itu, sesuatu yang tidak ideal, sesuatu yang tidak baik-baik saja di dalam hidup kita. Lalu apa yang bisa kita lihat ketika kita merefleksikan di dalam refleksi teologis tentang mental healthy ini? Di dalam mental healthy ini. Maka saya coba melihat kita, mengajak kita di dalam dua sudut pandang di dalam kekristenan. Yaitu yang pertama, ketika kita bicara tentang imago Dei. Jadi teman-teman, imago Dei itu adalah konsep yang begitu membawa kita tentang keberadaan atau tentang siapa sih manusia itu. Maka dikatakan di sana, imago Dei itu di dalam konsep bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu yang kita yakini di dalam iman kekristenan, bahwa kita, ketika kita diciptakan di dalam sebuah sebutan sebagai manusia, maka sebutan itu mengandung sebuah makna yang begitu mulia, mengandung sebuah makna yang begitu agung, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Dan ketika kita bicara tentang imago Dei, maka kita melihat di dalam 3 pengertian setidaknya. Yang pertama adalah kita melihat tentang kualitas yang menjadikan manusia istimewa dalam hubungannya dengan Allah. Jadi ketika manusia diciptakan oleh Allah di dalam imago Dei itu, maka ada kualitas yang menjadikan manusia itu istimewa. Jadi kalau ditanya, saya ini istimewa enggak? Di dalam sudut pandang iman kekristenan, maka saya berkata, kalian, setiap kita, apapun kondisi keluarga kita, apapun kondisi hidup kita, seperti apapun keberhasilan atau kegagalan kita, maka di dalam iman kekristenan berkata bahwa kita istimewa.
istimewa terjadi di dalam sebuah hubungan kita dengan Allah. Jadi keistimewaan itu terjadi ketika kalian punya sebuah hubungan dengan Allah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah memahami dan melaksanakan kehendak Allah di dalam kita. Jadi ketika bicara tentang apa sih imago Dei, serupa dan segambar dengan Allah, maka mempunyai pengertian bahwa kita itu paham tuh. Kita tuh ngerti. Dan kita bukan hanya ngerti, bukan hanya paham, tetapi kita melaksanakan apa sih yang kehendak Allah itu. Bagaimana kita tahu kehendak Allah? Maka poin yang pertama tadi mengingatkan kepada kita. Ketika kita punya hubungan dengan Allah, maka kita punya kehendak atau mengetahui akan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam kehidupan ciptaan yang Tuhan ciptakan ini. Kemudian yang ketiga adalah memberi kemampuan pada manusia untuk bersekutu dengan sesamanya. Jadi imago Dei itu tidak hanya bicara tentang hubungan vertikal kita dengan Tuhan, sebuah pemahaman tentang apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Tetapi imago Dei pun bicara tentang kemampuan pada kita sebagai manusia dengan manusia yang lain untuk bersekutu dengan sesama manusia. Teman-teman, seekor singa itu dia akan punya sebuah ikatan yang begitu luar biasa dengan spesies sesama singa. Saya pernah nonton ketika seekor singa itu diserang oleh hyena, seperti itu ya. Hyena itu seperti serigala yang begitu ganas. Dan singa itu kalah, seperti itu. Tetapi ketika singa itu kalah, tiba-tiba beberapa ekor singa menyerang hyena itu. Dan akhirnya hyena itu menyerah dan pergi. Dan itulah kita, gambaran orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan, adalah kita diciptakan untuk sebuah persekutuan, bersekutu dengan sesama manusia. Jadi yang dibalik seperti itu. Kadang orang bersekutu atau punya relasi yang begitu dekat dengan hewan peliharaannya, tetapi dengan sesama manusia begitu jauh seperti itu. Orang-orang yang begitu dekat dengan rela untuk keluarkan apapun untuk hewan peliharaannya, tetapi untuk sesama manusia begitu hitung-hitungan. Dan itu menjadi masalah ketika bicara tentang imago Dei itu sendiri. Karena itu ketika kita melihat imago Dei, maka kita memunculkan satu kata ini, bahwa manusia itu tidak lepas dari namanya relasi. Teman-teman, relasi itu menjadi sebuah hal penting. Relasi untuk kita menyadari bahwa kita itu saling membutuhkan. Makanya kita menjalin relasi. Kita menemukan kebebasan yang membebaskan kita dari penindasan kita sendiri. Kita menjadi manusia yang pada akhirnya bicara tentang sebuah hubungan yang benar. Sekalipun saya berkata bahwa ketika bicara tentang relasi kita dengan sesama, seringkali kita berkata, aduh Loste, kalau relasi sama sesama itu, seringkali relasi itu menyakitkan Loste. Saya selalu tersakiti dengan relasi dan akhirnya saya menarik diri, nggak mau berelasi lagi. Terlalu tidak seideal itu loh. Sebutannya satu keluarga dalam Kristus gitu. Tetapi di dalam relasi saya dengan orang-orang Kristen, terkadang mereka pun menyakiti saya loh. Nah, teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, maka kita berkata bahwa betul, imago Dei yang Tuhan buat itu, yang Tuhan hadirkan ketika Dia ciptakan manusia, itu udah rusak. Jadi kalau ditanya, kesehatan setiap orang itu ketika lahir punya kesehatan mental enggak? Ketika kita melihat di dalam sudut pandang iman atau di dalam sudut pandang kekristenan, kita berkata enggak. Setiap orang yang lahir itu sudah sakit. Setiap orang yang lahir itu sudah rusak secara imago Dei, secara rupa dan gambar Allah. Jadi imago Dei itu kan tidak hilang ya. Di dalam keyakinan kita itu tidak hilang, tapi rusak. Ketika rusak, maka ketika seseorang ada dalam kandungan ibunya, dilahirkan sebagai seorang bayi, dan kemudian dia bertumbuh besar, dia udah sakit. Dia udah sakit di dalam apapun, di dalam konsep diri, di dalam memandang orang, di dalam berelasi dengan orang. Karena itu, imago Dei itu membawa kita kembali bahwa sekalipun kamu rusak, tetapi kamu punya natur,
untuk tetap berelasi dengan sesama. Hidup sebagai imago Dei berarti hidup dalam hubungan yang benar. Berusaha untuk hidup dengan diri sendiri dengan benar. Tadi Stella berkata, hidup di dalam mengenal, di dalam relasi dengan diri, dengan orang lain, dengan Tuhan, menjadi manusia yang terhubung dengan setiap bagian di dalam kehidupan kita. Emosional, psikologis kita, fisik kita, intelektual, relasional, spiritual, semuanya terhubung di dalam sebuah relasi itu. Karena itu teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata bahwa imago Dei itu terus kita perjuangkan sebagai seorang anak-anak Tuhan. Sebagai orang yang telah terus Tuhan proses, terus Tuhan perbaiki. Seperti sebuah kendi yang sudah jatuh, terus Tuhan sambungkan lagi, Tuhan sambungkan lagi. Memang ada goresan itu. Memang ada kelihatan bekas-bekas luka itu. Tetapi ketika disambungkan, itu memunculkan sebuah gambaran ada perjuangan dari kendi itu dan dari Allah yang coba menyambungkan kerusakan-kerusakan itu. Kemudian yang kedua, Rasul mengajak kita bicara tentang keselamatan. Soteriologi. Teman-teman, kata soteriologi itu berasal dari kata soteri, yang berasal dari kata soter, yaitu penyelamat atau juru selamat. Kata soter itu dibentuk dari kata sozo. Jadi artinya menyelamatkan atau melepaskan dari bahaya, dari kehancuran, dari kerusakan. Jadi ketika kita bicara tentang keselamatan, soteriologi, maka kita tidak hanya bicara tentang kehidupan di dalam kekekalan nanti. Ketika kita percaya pada Kristus, kita tidak hanya bicara tentang, ya kita pasti dapat jaminan untuk masuk ke dalam surga ini. Ya pasti dapat jaminan ketika kita diselamatkan oleh Kristus. Tetapi lalu bagaimana dalam hidup ini? Bagaimana sebagai orang-orang yang telah terima soteriologinya Allah itu? Keselamatan daripada Allah. Maka ketika kita melihat kata sozo ini, maka ada kata melepaskan. Lepaskan dari apa sih? Lepaskan dari sebuah kerusakan masa lalu. Lepaskan dari kepahitan masa lalu. Lepaskan dari sebuah belenggu-belenggu yang membuat kita tidak pernah bertumbuh. Mungkin fisiknya bertumbuh, tetapi emosionalnya mungkin tidak. Mungkin fisiknya bertumbuh, tetapi penguasaan emosinya nggak bertumbuh. Dilepaskan. Soteriologi itu muncul di situ. Karena itu ketika kita bicara tentang keselamatan, sebagai orang-orang yang menerima keselamatan dari Tuhan, maka bukan hanya bicara tentang nanti kita ke surga. Di dunia ini gimana? Jalan sehari-hari gimana? Berelasi dengan teman-teman gimana? Maka kita bisa berkata, Allah pun melepaskan kita. Baik melalui pengalaman spiritual, ataupun melalui orang-orang yang Tuhan pakai untuk membantu kita melepaskan itu. Jadi saya secara pribadi tidak berpegangan bahwa hanya melalui pengalaman spiritual, melalui ilmu yang Tuhan izinkan ditemukan, ilmu yang Tuhan izinkan dikembangkan oleh manusia, itu bisa membantu sesama manusia untuk melepas. Jadi kalau tadi Stella berkata, kalau kita nggak bisa bantu teman kita untuk menyelesaikan masalahnya, ya udah bawa ke psikolog, bawa ke psikiater untuk menolong mereka karena mereka punya metodenya untuk tolong. Nah, itu pun bisa terjadi. Jadi satu sisi pengalaman melalui pengalaman spiritual, ada orang-orang yang ketika kepahitan masa lalu didoakan lepas, udah nggak ada kepahitan lagi, dia keluarkan di dalam pengalaman spiritual. Tapi ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi Allah Tuhan untuk melepas, untuk memberikan keselamatan, tanda kutip, bicara tentang keselamatan emosional itu, psikis itu yang Tuhan pakai.
Karena itu teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, maka soteriologi bicara tentang keselamatan dan penyembuhan yang menunjuk pada kesejahteraan mental sebagai sesuatu yang holistik. Jadi keselamatan dan penyembuhan yang menunjuk pada kesejahteraan mental kita, hidup kita, relasi kita, sebagai sesuatu yang holistik, yang utuh, sesuatu yang besar, sesuatu yang begitu tidak hanya sekerdil seperti katak dalam tempurung, enggak. Tapi begitu besar ketika bicara tentang soteriologi. Akhirnya saya berkata seperti ini. Jadilah manusia yang memiliki harapan dan berjuang menjadikan harapan sebagai sebuah kenyataan. Seorang yang dibelenggu oleh masa lalu, seorang yang tidak mengalami yang namanya kesehatan secara mental, seorang yang ingin keluar dari kesehatan mental itu, punya harapan, kalian bisa keluar. Punya harapan, kalian akan bisa sembuh, tanda kutip. Punya harapan untuk kalian akan mencapai sesuatu yang lebih baik di dalam diri kalian. Teman-teman, nggak mudah. Saya secara pribadi sekitar 2003, berarti sekitar 17 tahun yang lalu ketika saya masih mahasiswa. Itu saya punya terapi kelompok. Jadi dosen saya ngajar psikologi abnormal waktu itu. Terus dia buat terapi kelompok. Terapi kelompok itu kami cerita. Jadi kalau teman-teman yang psikologi mungkin tahu, cerita gitu ya, cerita dengan sebuah perjanjian, nggak boleh bocor di luar. Jadi kita saling percaya. Cerita, saya cerita, teman-teman saya cerita. Suatu ketika di dalam beberapa sesi, terus satu sesi, di dalam sebuah sesi saya cerita. Jadi saya keluarkan semua hal-hal masa lalu saya yang mengikat saya, yang menjadikan saya seperti itu. Jadi seperti itu gimana? Seperti itu kayak gini. Waktu itu, saya itu bukan orang yang percaya diri. Jadi saya orang yang begitu minder seperti itu. Saya orang yang kalau berdiri di mimbar ketika khotbah atau mimpin pujian, mimbar itu bisa goyang. Mimbar itu bisa getar sendiri karena getaran tangan saya. Jadi karena begitu gugup. Kalau saya ngomong sama orang, saya nggak bisa lihat matanya. Jadi saya lihatnya ke bawah seperti itu. Jadi sampai waktu itu saya mahasiswa weekend, anak sekolah minggu saya bilang gitu, Lose, kalau cerita itu jangan nunduk ke bawah, memang cari koin di bawah. Karena memang bukan karena saya gugup, karena kurang persiapan gitu, tetapi karena memang ada sesuatu di masa lalu. Jadi ketika saya terapi kelompok, saya cerita, saya keluarkan, dan akhirnya saya ketemu tuh, kenapa saya seperti itu. Pembentukan keluarga yang membuat saya akhirnya menjadi orang yang tidak percaya diri. Dan Tuhan pakai itu untuk buka. Tuhan pakai itu untuk selesai. Dan setelah itu, saya berubah. Jadi teman-teman punya harapan. Saya nggak tahu bagaimana hidup kita, bagaimana kondisi mental kita, kondisi psikologi kita, kejiwaan kita, konsep diri kita. Tapi punyalah harapan, kamu pasti bisa pulih. Dan berjuang menjadikan harapan sebagai sebuah kenyataan. Jangan berhenti pada harapan menjadi sebuah anganan, terus nggak buat apa-apa. Tetapi sebagai sebuah kenyataan dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan akan tolong kita, dan Tuhan akan pakai orang-orang di sekitar kita, baik teman yang tidak punya latar belakang psikologi, ataupun para profesional untuk membantu kita, untuk menolong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang semakin dipulihkan secara imago Dei, dan merasakan keselamatan soteriologinya Allah itu begitu nyata. Bukan hanya nanti kita masuk surga, tetapi sekarang kita merasakan pemulihan daripada Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita. Kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Tuhan, tolong kami, berkati kami di dalam segala hal, pergumulan kami masing-masing, kondisi masa lalu kami. Biarlah dalam semuanya itu kami tahu kami tidak berjalan sendiri. Kami diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dan Allah ingin memulihkan itu. Karena itu Tuhan, tolong kami. Tuhan, pakai di dalam pekerjaan Tuhan secara pribadi dengan kami, ataupun melalui orang-orang yang menolong kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang memuliakan dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan. Iya. Thank you buat Mas Roni dan Cistela yang sudah boleh bersama-sama menyampaikan mungkin sekaligus juga firman Tuhan untuk kita semua. Dan kiranya juga dari apa yang mereka berdua sampaikan boleh menjadi sebuah pembelajaran dan menjadi insight baru untuk setiap kita supaya kita boleh sama-sama mengenal mengenai mental health sendiri seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri persekutuan kita ada beberapa pengumuman yang ingin aku sampaikan. Yang pertama adalah teman-teman di sini ada biasalah kita bisa lihat ada QR code untuk kita boleh memberikan persembahan di mana Tuhan sudah memberikan kepada kita boleh kembalikan lagi kepada Tuhan. Jadi teman-teman boleh scan dan memberikan kode di belakang nominal. Aku lupa deh, pemuda itu kodenya berapa ya? 3. Jadi boleh teman-teman boleh di belakang nominal nanti boleh berikan nomor 3 seperti itu. Aku kasih waktu untuk boleh teman-teman scan dulu. 1, 2, 3. Oke, waktunya habis. Oke, next kita boleh lihat pengumuman berikutnya adalah, buat teman-teman, kita kan dulu kita punya grup lain. Sekarang kita sudah pindah ke WA. Buat teman-teman yang mungkin belum masuk ke dalam grup WA, di dalam grup WA itu kalian teman-teman bisa dapatkan advantage cukup banyak. Di situ teman-teman boleh tahu kira-kira keseharian kita seperti apa yang kita sampaikan, apa yang kita mau sharing. Di situ juga bisa di dalam grup tersebut. Dan di situ juga banyak informasi yang akan kita sampaikan seperti tema minggu depan atau tiba-tiba kita mau ngadain acara apa, jadi teman-teman bisa langsung mendapatkan informasi di dalam grup tersebut. Jadi yuk teman-teman yang belum bergabung dalam grup boleh banget langsung join dan scan QR code-nya. Seperti itu. Next, kita lihat. Teman-teman ini adalah tema minggu depan. Tema minggu depan kita bakal ada yang namanya Worship Night. Teman-teman dulu kan kita waktu awal tahun ya, kalau nggak salah kita ada ngadain Worship Night. Di situ kita boleh sama-sama memuji Tuhan bareng-bareng. Nah, di bulan ini, di minggu depan, kita adain kembali, kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Untuk sementara kita masih dalam bentuk online. Cuman untuk onsite-nya kita masih dalam tahap menunggu informasi dari tim majelis. Jadi teman-teman diharapkan banget kalau misalnya teman-teman mau datang onsite, kita akan kabarkan secepatnya. Jadi teman-teman boleh langsung menunggu informasi. Nanti kita akan share di grup WA dan juga nanti di Instagram. Jadi makanya teman-teman boleh langsung masuk ke grup WA kita biar kita tahu nih informasinya mengenai keadaan gereja. Pemuda kita udah bisa onsite atau tetap masih online minggu depan. Jadi nantikan aja informasinya. Kalau misalnya kita bisa onsite, kita akan sama-sama worship bareng di onsite dan online. Seperti itu teman-teman. Next-nya. Ini teman-teman kita ada informasi mengenai Jumat Agung yang akan dilakukan minggu depan di KU. Jadi teman-teman boleh banget tetap hadir melalui online di KU atau di onsite. Di KU 1 itu jam berapa? Jam 7. Jam 7, lalu KU 2-nya jam 10. Jadi teman-teman boleh dicatat buat teman-teman yang mau datang onsite. Kita nggak perlu daftar-daftar lagi, kita bisa langsung datang. Jadi teman-teman bisa langsung hadir atau misalnya teman-teman belum bisa datang onsite bisa langsung melalui online di YouTube GKI Karawaci. Seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada, mari kita sama-sama mengakhiri persekutuan ini. Kita nyanyikan satu lagu Bapak. Terima kasih dan nanti akan ditutup oleh Los Roni dalam doa. Bapa, terima kasih.
Kita berdoa, Tuhan kami bersyukur kepadamu, Tuhan yang boleh memberikan hikmat, Tuhan boleh memberikan penyertaan. Saya percaya setiap kami yang mungkin bergumul di dalam berbagai hal berkaitan dengan psikologis kami, tetapi biarlah Allah sendiri yang menolong kami. Dan Tuhan juga memakai setiap anak-anak Tuhan, setiap ilmu-ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh manusia untuk membantu sesama yang mengalami pergumulan. Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan pemuda saat ini. Tuhan berkati untuk setiap kami. Tuhan berkati juga untuk Stella di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam rumah tangganya dengan Marco juga. Terima kasih Bapa, dan biarlah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal menyertai dalam kuliah, dalam pekerjaan, dan dalam pergumulan kami di dalam hari-hari yang kami lewati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Los Roni. Yuk teman-teman, sebelum kita leave Zoom, kita boleh nyalain kamera dulu, kita boleh foto-foto bareng. Yuk, nyalain kameranya, kita mau foto. Yuk, nyalain kameranya, nyalain kameranya. Nyalain kamera, sabar. Oke, ada yang belum tuh? Siapa aja tuh? Nggak kelihatan lagi. Sabar. Itu. Ada Lady, ada Deli, Joe, Hedi, Yunia. Yuk kita nyalain kamera dulu, kita mau foto bareng. Kalau yang nggak bisa nyalain kamera, boleh kasih reaction kali ya. Oke, Lady nggak bisa ya berarti ya. Oke, berarti udah semua tuh yang nyalain, kita bisa langsung foto bareng. Sabar. Dibantu Vivian ya? Hah? Oh ya udah, oke, yuk siap ya. Ayo sabar masuk. Ken. Kenneth, di Vivi aja tuh. Oke, bentar. Kenneth. Sebelah sana, Nat. Oke deh, siap ya. 1, 2, 3. Siap. Ganti gaya, yuk satu lagi. 1, 2, 3. Oke deh, sip. Thank you buat teman-teman yang hadir di Zoom. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. So, see you teman-teman. Bye. Bye. Thank you. Thank you semuanya. Terima kasih.